Hai hai, apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan Ishael's Family. Oke, kali ini aku sendiri dan aku mau berbagi tentang anak usia 1 tahun belajar mengenal huruf. Wow! Ya pasti komentar ada yang pro dan juga ada yang kontra. Yang pro ya tentu wow, 1 tahun sudah bisa kenal huruf. Pasti merasa bahwa kagum, merasa bangga ketika ada anak 1 tahun bisa belajar, bisa tahu huruf. Tapi ada juga kelompok kontra dan ini tidak bisa dipungkiri. Salah satunya yaitu opanya Ishael, papanya saya. Karena latar belakang pendidikan, maka beliau menyarankan bahwa untuk usia Ishael sebaiknya belum diperkenalkan dulu, belum diajar tentang huruf-huruf. Nah, ini berkaitan dengan pendapat dari Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti, yang mengatakan bahwa anak-anak sebaiknya tidak yang berusia di bawah 3 tahun, bahkan yang PAUD sekalipun, itu sebaiknya tidak dipaksakan untuk mengenal huruf, apalagi membaca, karena itu akan merusak otak mereka. Namun dalam hal ini saya mau kasih disclaimer dari awal bahwa yang saya lakukan untuk Ishael, anak usia 1 tahun 6 bulan tepatnya, bukanlah belajar huruf, yakni tahu bahwa ini adalah huruf kapital, ini adalah huruf kecil, lalu dia harus menghafal dari A sampai Z. Bukan. Tapi dalam hal ini yang saya lakukan untuk Ishael anak saya yaitu memperkenalkan. Ini adalah tahapan awal bagi Ishael dalam mengetahui huruf sampai pada akhirnya di tahap membaca, ketika nanti fase yang memang sudah seharusnya dia belajar membaca. Jadi ini dari tahap awal kami mulai dengan membacakan dia cerita setiap waktu jam tidur malam, bahkan ketika dia pada saat waktu bermain. Iya Bu, hari ini aku pasti akan membawa pulang upahnya. Berhati-hati kepadanya. Kalau besok kamu masih malas-malasan seperti ini, pergi dari rumah ini. Jadi saya kasih disclaimer bahwa ini adalah perkenalan, bukan pemaksaan. Jadi selama Ishael senang, selama Ishael happy, kami memperkenalkan ini untuk Ishael. Mau belajar, tapi ini sudah jam berapa? Coba saya sendiri yang bilang. Nah, memperkenalkannya dengan cara apa? Memperkenalkannya dengan cara yang menyenangkan tentunya. Oke, sebelum itu saya mau kasih tahu dulu sama moms khususnya ya, orang tua, bahkan calon orang tua, bahwa usia 1000 hari pertama anak di dalam kehidupannya, sejak terhitung dari dia masih di dalam kandungan, dari nol, dari dalam kandungan sampai di 1000 hari pertama dia di dalam hidupnya, itu namanya adalah masa emas anak, atau dalam istilah Inggrisnya yaitu golden age. Nah, dalam masa ini merupakan masa di mana anak sangat mudah cepat menyimpan informasi apapun yang dia terima. Jadi apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia dengar, dia akan mudah untuk mengingat itu. Memorinya cepat untuk merekam itu. Oleh karena itu, ini adalah tahapan penting buat orang tua untuk bisa memperkenalkan dunia kepadanya. Nah, memperkenalkan dunia dalam hal ini seperti memperkenalkan dia, ini mama, ini papa, ini Ishael contohnya, untuk memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan anggota tubuhnya. Ini kepala, ini mata, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dalam hal memperkenalkan huruf, tidak ada masalah selama hal itu menyenangkan bagi dia. Jadi ingat, ini bukan pemaksaan, tapi ini adalah sebuah perkenalan tahapan awal bagi anak
sebelum pada akhirnya dia akan belajar benar-benar huruf, tahu huruf kapital, huruf yang kecil, mengenal huruf A sampai Z dengan fasih. Dan metodenya tentu dengan menciptakan situasi yang menyenangkan, lalu mengajarkan dia perkenalan ini dengan bentuk nyanyian. Jadi yang sering kami lakukan yaitu menyanyikan dia lagu A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G. Shell, kita belajar menyanyi huruf yuk. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, O, P, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Y. Jadi ini pengalaman saya sebagai orang tua yang baru punya anak satu, anak pertama, dan saya bukan expertnya, saya bukan dokter anak, dokter ahli tumbuh kembang anak, bukan, tapi saya hanyalah seorang ibu yang baru punya anak pertama yang mau berbagi untuk kalian semua, entah sebagai orang tua ataupun yang masih lajang, yang masih mau mempersiapkan hidup ke depan untuk menjadi calon orang tua. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di next video dan semoga video ini bermanfaat. See ya!